Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi. Sampai ketemu kembali dengan saya anak-anak. Semoga kita semua dalam keadaan yang sehat dan kita harus tetap semangat. Pada kesempatan yang lalu kita membahas tentang proses penyebab ketimpangan sosial. Untuk kali ini kita akan membahas materi selanjutnya, yaitu dampak dari ketimpangan sosial. Apakah dampak ketimpangan sosial itu hanya berdampak secara negatif saja? Dampak yang ada jelek semua? Ternyata tidak. Ketimpangan sosial itu berdampak dua. Yang pertama, ada dampak positif, berarti dampak yang baik dengan adanya ketimpangan sosial. Ada dampak yang negatif, berarti dampak yang kurang baik dari ketimpangan sosial. Baik, kita akan membahas dampak yang positif. Dampak yang positif ada dua. Yang pertama adalah dampak positif ini bisa mendorong wilayah yang kurang maju, wilayah yang tertinggal, terdorong untuk mampu bersaing dengan wilayah-wilayah yang sudah maju. Nah, dari dampak itu lahirlah dampak yang kedua, yakni meningkatkan pertumbuhan perekonomian, pendidikan, dan lain sebagainya, sehingga meningkatkan kesejahteraan masyarakat. Ini dampak positif dari ketimpangan sosial, karena ada jarak antara bawah dan atas. Secara manusiawi, yang bawah pasti pengen melihat ke atas dan kepingin ke atas. Akhirnya menumbuhkan sebuah dorongan untuk bersaing dalam hal yang positif. Sedangkan dampak yang negatif itu ada 6. Yang pertama, dari ketimpangan sosial ini bisa melemahkan jiwa kewirausahaan. Melemahkan jiwa kewirausahaan pada masyarakat, terutama masyarakat-masyarakat yang tertinggal. Ketika jiwa kewirausahaan atau wirausahaan masyarakat melemah, itu akan mengganggu pembangunan perekonomian suatu bangsa. Contohnya adalah ketika masyarakat tidak mempunyai jiwa wirausaha, mereka akan mengambil jalan pintas untuk mencapai sesuatu hal, yaitu dengan cara membeli lotre biar mendapat dengan harapan mendapat uang yang banyak, atau melakukan investasi ilegal yang tidak mau usaha. Beda dengan masyarakat yang mempunyai jiwa kewirausahaan yang tinggi, pasti ulet, kreatif, bisa membaca peluang, menciptakan pasar. Nah, ini karena ada ketimpangan ini tidak bisa terjadi, terutama di masyarakat kelas-kelas yang bawah atau wilayah-wilayah yang masih tertinggal. Itu dampak yang pertama dari ketimpangan yang berdampak negatif. Terus yang kedua itu adalah kemiskinan. Kemiskinan itu pasti ada yang kaya, pasti ada yang miskin. Tapi dengan adanya ketimpangan sosial ini banyak melahirkan sebuah kemiskinan. Kemiskinan ini ada dua, bisa kemiskinan secara alamiah atau kultural yang disebabkan oleh dirinya sendiri. Contohnya adalah, kenapa kok manusia itu miskin? Kita miskin atau orang itu miskin karena kita malas, tidak mau bekerja, tidak mau berusaha, tidak mau belajar. Akhirnya apa? Mereka tertinggal, mereka jatuh ke bawah dan akhirnya miskin. Nah, itu adalah kemiskinan yang secara alamiah. Terus yang kedua, kemiskinan struktural. Kemiskinan yang disebabkan karena sebuah sistem atau struktur sosial. Contohnya adalah, kenapa orang itu miskin? Karena mereka tidak punya keterampilan, tidak punya peluang, karena ada aturan-aturan, yaitu
pajak yang mahal, mereka mau usaha tapi kena pajak yang mahal, mereka mau sekolah meningkatkan kualitas, beban biaya sekolah sangat mahal. Akhirnya apa? Mereka tidak berkualitas, mereka tidak mempunyai peluang, akhirnya mereka menjadi miskin. Ini dampak yang kedua. Terus dampak yang ketiga dari ketimpangan sosial itu adalah kemerosotan moral. Kalau kemerosotan moral pasti diidentikan dengan terjadi di masyarakat kelas bawah. Sebenarnya tidak. Kemerosotan moral itu bisa terjadi di kelas atas atau masyarakat kaya, masyarakat kelas atas. Dan juga bisa terjadi di masyarakat kelas bawah. Kemerosotan moral di masyarakat kelas atas, semisal mereka menumbuhkan mereka tumbuh sikap egois, individual. Mereka individual, egois, hanya mementingkan diri sendiri, mengejar keuntungan sebanyak-banyaknya, sehingga membunuh nurani mereka masing-masing. Nah, ini adalah kemerosotan moral, karena mereka hanya orientasinya mendapatkan sebuah keuntungan secara egois, individual, acuh tak acuh, tidak peduli dengan orang lain. Ini kemerosotan moral di golongan kelas atas. Kemerosotan moral di golongan kelas bawah ini sering terjadi karena desakan ekonomi sebagai alasan mereka melakukan hal-hal yang tidak sesuai dengan norma maupun nilai yang berlaku. Itu adalah dampak yang ketiga. Sekarang dampak yang keempat. Ini sambungan dengan namanya kemerosotan moral, yaitu namanya kejahatan atau bahasa kerennya kriminalitas lah ya, kriminalitas. Kriminalitas itu berarti suatu tindakan yang melanggar hukum pidana. Secara sosiologi kriminalitas ini ada dua kejahatan, kerah biru dan kerah putih. Kerah biru itu kejahatan yang dilakukan oleh golongan kelas-kelas bawah lah, orang kasar ya, orang kasar. Contohnya apa? Maling, rampok, copet, ya itu adalah golongan kejahatan kerah biru. Nah, sedangkan kejahatan kerah putih itu biasanya kita melihat di televisi, sekarang jadi umum di Indonesia atau di negara kita, yaitu apa? Korupsi. Ya. Mereka melakukan sebuah kejahatan dengan memanfaatkan kedudukan, memanfaatkan jabatannya untuk mendapatkan sesuatu yang menguntungkan dirinya sendiri atau orang lain atau kelompoknya, sehingga merugikan negara, merugikan banyak orang. Ini hanya bisa dilakukan orang-orang kelas atas sebenarnya. Itu adalah kriminalitas. Gak usah bahas masalah kriminalitas yang lebih detail. Kita semua sudah paham apa itu kriminalitas. Dan terus yang selanjutnya adalah monopoli. Dampak negatif dari suatu ketimpangan sosial akan terjadi monopoli. Kenapa demikian? Karena jarak antara kelas atas dan kelas bawah itu sangat tinggi, sehingga kelas atas itu sering memanfaatkan menguasai pasar dengan cara monopoli, dengan membuat produk tanpa ada saingannya adalah dirinya sendiri, sehingga membunuh kesempatan pihak lain untuk mendapatkan suatu kesempatan itu. Nah, ini adalah dampak negatif dari ketimpangan sosial. Kenapa? Orang lain tidak punya kesempatan, juga tidak punya kemampuan untuk melakukan suatu persaingan, sehingga ini dimanfaatkan oleh orang-orang tertentu untuk melakukan suatu monopoli atau kelompok tertentu untuk monopoli. Dan yang terakhir, dampak negatifnya adalah kerusakan lingkungan alam. Kerusakan lingkungan alam ini bisa terjadi karena ada ketimpangan sosial. Kerusakan lingkungan alam itu ada dua, yaitu kerusakan lingkungan alam yang disebabkan oleh manusia itu sendiri, karena kepentingan manusia, keserakahan manusia untuk melakukan sesuatu, sehingga mereka merusak alam, menebangi pohon, ya, tambang, dan akhirnya gunung-gunung ditambang, resapan air hilang dan lain sebagainya. Akhirnya alam tidak mampu untuk memperbaiki dirinya sendiri. Nah, kerusakan alam yang disebabkan oleh manusia atas dasar katanya untuk kesejahteraan, yang katanya untuk bidang ekonomi. Nah, ini akibat dari ketimpangan.
Karena orang akan mengejar yang lainnya, mengejar cepat kaya, mengejar naik ke status sosial, akhirnya melakukan banyak hal yang tanpa memikirkan dampaknya. Salah satu dampaknya apa? Kerusakan alam karena perbuatan manusia. Yang kedua, kerusakan alam karena alam itu sendiri. Kalau ini tidak menjadi suatu masalah, karena kerusakan alam yang disebabkan oleh alam itu sendiri, alam bisa memperbaikinya. Contohnya apa? Ketika gunung meletus, abunya, laharnya merusak tatanan, alam akan memperbaiki diri. Karena letusan-letusan itu, lahar-lahar itu akan menjadikan tanah itu menjadi subur. Akhirnya tumbuh pasir yang begitu banyak untuk kepentingan manusia. Tanahnya menjadi subur, akhirnya dibuat lahan pertanian, makmur, pohon-pohon tumbuh dengan sangat bagus dan lain sebagainya. Nah, beda dengan kerusakan alam yang disebabkan oleh manusia. Nah, itu tadi dua hal dampak dari ketimpangan sosial. Dampak yang positif ada 2 dan dampak yang negatif ada 6. Yang positif apa? Yaitu mendorong wilayah yang kurang maju untuk mampu bersaing dengan wilayah yang sudah maju. Terus yang kedua, meningkatkan kesejahteraan masyarakat karena adanya suatu perubahan dari masyarakat yang kurang maju tadi. Kalau yang dampak negatifnya ada 6. Yang pertama itu karena adanya tadi adalah lemahnya jiwa kewirausahaan. Yang kedua karena adanya suatu kemiskinan. Yang ketiga karena ada kemerosotan moral. Yang keempat karena adanya suatu kriminalitas. Yang kelima karena adanya monopoli. Dan yang keenam karena adanya kerusakan alam. Itu tadi dampak ketimpangan sosial. Saya harap bisa dicerna, dipahami, dan jangan lupa terus belajar, perbanyak baca buku, dan jangan lupa lagi kerjakan tugas yang akan saya berikan di bawah ini. Terima kasih, sampai jumpa, tetap semangat, terus bergerak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.